Selamat malam, perkenalkan nama saya Alexander Derison, kelas 12 TKJ. Saya dari SMK Negeri 1 Gombeng. Di sini saya akan menjelaskan bandwidth management. Langsung saja. Bandwidth management adalah cara untuk menyelesaikan masalah kecepatan internet yang tiba-tiba melambat ketika banyak yang menggunakan jaringan, maupun membuka aplikasi di beberapa aplikasi dalam satu perangkat sekaligus. Fungsi dari manajemen bandwidth itu untuk memastikan setiap penggunaan bandwidth dalam satu jaringan berjalan secara efisien dan merata, di mana semua pengguna yang ada dalam satu jaringan komputer mendapatkan sumber daya akses yang sama. Selain itu, ada beberapa fungsi dari bandwidth manajemen seperti melakukan pembatasan bandwidth, prioritas penggunaan, monitoring dan reporting, mengoptimalkan kinerja jaringan, dan menjaga keamanan jaringan. Metode bandwidth management. Yang pertama ada simple query. Simple query merupakan sebuah metode yang paling sederhana dalam kelompoknya untuk melakukan kontrol bandwidth, di mana metode ini akan mengatur kecepatan upload dan download dari setiap koneksi pengguna berdasarkan parameter IP address mereka. Cara ini akan mengatur dan memberikan alokasi yang tepat dan sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua ada query tree. Nah, dalam metode ini, administrator jaringan melakukan pengaturan bandwidth lebih terperinci berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sama hal dengan namanya, metode ini menggunakan struktur bentuk pohon untuk mengatur setiap alokasi bandwidth dalam satu jaringan. Setiap node atau simpul susunan jaringan diberikan alokasi penggunaan jaringan yang berbeda. Hal ini dilakukan agar pengguna bandwidth dalam satu jaringan berdasarkan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna atau aplikasi tertentu yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada share atau up to. Metode share atau up to dikenal lebih fleksibel bagi pengguna. Hal ini karena dalam satu jaringan alokasi bandwidth akan dibagi secara merata kepada semua pengguna yang terhubung pada jaringan. Ketika pengguna tidak sepenuhnya bandwidth maka akan digunakan oleh pengguna yang lain yang membutuhkan. Misalnya ada dua pengguna dalam satu jaringan dengan alokasi bandwidth 10 Mbps dan masing-masing diberikan 5 Mbps, tetapi pengguna pertama hanya menggunakan 4 Mbps, maka pengguna kedua akan menggunakan sisa bandwidth yang tersedia sehingga totalnya menjadi 6 Mbps. Ini sama saja kalau banyak pengguna, maka kecepatan dari bandwidth tersebut akan dibagi-bagi sesuai dengan banyaknya pengguna. Yang keempat ada prioritas traffic. Metode ini merupakan sebuah teknik untuk mengatur prioritas dan pengalokasian bandwidth pada jaringan komputer. Tujuannya agar lalu lintas data yang lebih penting akan diberikan prioritas lebih tinggi dibandingkan lalu lintas yang kurang penting. Hierarchical Token Bucket atau HTB. Metode HTB adalah teknik untuk mengatur dan mengontrol penggunaan bandwidth pada jaringan dengan struktur hierarki. Administrator akan memprioritaskan penggunaan bandwidth berdasarkan jenis layanannya, di mana penggunaan bandwidth dikontrol dengan menggunakan token bucket. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang bandwidth management dan terima kasih.